kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja. Mari saudara, seperti biasa kita datang kepada Tuhan. Kita mau membaca, merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa yang masih berlaku atas hidup kami sampai hari ini. Tuhan sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu, dan oleh rahmat-Mu saja kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Kiranya sepanjang hari ini kami berjalan dalam berkat Tuhan yang melimpah. Karena itu Engkau berkemurahan atas setiap kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami mau membaca firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan dan memberikan hikmat dari firman yang kami baca. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau kita membaca di 1 Tawarik 9 ayat 1 sampai 13, cukup panjang. Ini daftar penduduk Yerusalem, demikianlah judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan ayat 1, dikatakan begini. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang paling beruntung dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya mengapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan umat kepunyaan Allah sendiri. Begitu luar biasanya Tuhan menuntun dan membela umatnya ini. Setiap kali mereka berperang melawan musuh, kemenangan menjadi milik bangsa Israel karena Tuhan ada di pihak mereka. Namun saudara, jika kita perhatikan bacaan tadi, ya, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Saudara, masa-masa kejayaan bangsa Israel sudah hilang lenyap. Kemegahan, kebesaran dan kejayaan Israel di masa-masa Raja Salomo memerintah sepertinya hilang tak berbekas. Tinggal puing-puing kehancuran yang ada. Padahal pada waktu itu semua bangsa di dunia begitu mengagumi dan menghormatinya. Kini mereka tak berdaya dan takluk di tangan tentara Babel. Kerajaan Israel menjadi hancur. Dan semua penduduknya diangkut keluar dari Israel dan menjadi tawanan di Babel. Umat Israel harus menyandang status sebagai orang-orang buangan. Nasib bangsa Israel kok begitu tragis? Tuhan kok tega melihat umatnya mengalami penderitaan hebat itu? Bukankah Tuhan pernah berkata kepada Musa,
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, apakah Tuhan sudah lupa? Di manakah kehebatan dan kuasa Tuhan yang selama ini dinyatakan atas Israel secara ajaib? Alkitab menyatakan kepada kita bahwa orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, dan oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Ini dia kuncinya di situ. Oleh karena apa? Perbuatan mereka yang tidak setia. Bangsa Israel mengalami kehancuran dan dipermalukan oleh bangsa lain karena ulah mereka sendiri, saudara. Mereka tidak taat kepada Tuhan, bahkan hati mereka telah condong kepada ilah-ilah lain. Padahal Tuhan sudah sangat sabar terhadap mereka. Tapi kesabaran Tuhan malah mereka salah gunakan. Bahkan mereka semakin menjauh dari jalannya Tuhan. Berkali-kali Tuhan menegur bangsa Israel, tapi tidak membuat mereka bertobat. Sampai-sampai Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Ya kan? Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 9 ayat 13. Karena ketidaksetiaannya, Tuhan meninggalkan mereka. Sehingga mereka pun dengan mudah dikalahkan dan ditawan oleh Babel. Karena itu saya mau katakan bagi kita semua, dengar baik. Jadilah orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Jangan memberontak. Amin. Kiranya di 2023 ini kita berkomitmen untuk mau setia kepada Tuhan. Jangan berontak. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan abaikan kesetiaan Tuhan itu. Jangan saudara sakiti hati Tuhan dengan berpaling daripadanya. Mari 2023 kita semakin mantap, semakin setia dalam mengiring Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk setia dan jangan memberontak seperti bangsa Israel. Mereka diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Tolonglah kami di sepanjang tahun 2023 kami makin setia kepada Tuhan. Setia dalam membaca Alkitab, setia dalam beribadah, setia dalam berdoa, setia dalam mengikuti tayangan sahabat Galilea ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan memotivasi kami untuk setia kepada Tuhan. Kami belajar dari bangsa Israel, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi engkau sepertinya tega membuang mereka. Dan itu engkau lakukan karena mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka berubah setia kepada Tuhan. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea dalam tugas kerja, aktivitas dan pelayanan mereka semua hari ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri sukacita. Mereka kerjakan bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan mengucap syukur karena mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit dan yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.